Selanjutnya kami persilakan Mas Komang waktu dan tempat. Dan selamat datang, boleh tepuk tangan ke Pak Iman. Saya Mas Komang termasuk sering ngikutin di TikToknya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih banyak Prof. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak untuk kesempatan sharing dengan teman-teman SMSI. Kebetulan memang topiknya sesuatu yang juga menjadi concern untuk semua penggiat media, semua stakeholder di Dewan Pers. Saya kira juga punya perhatian yang sama tentang keberadaan new media atau media baru. Kalau yang sejauh ini diskusi di Dewan Pers, sepanjang ingatan saya, kalau akun YouTube atau akun media sosial itu berafiliasi dengan media mainstream, maka dia langsung terproteksi oleh undang-undang pers sebetulnya. Jadi kalau bocor halus di Tempo misalnya kena isu atau kena gugatan dikomplain oleh salah satu pihak, maka langsung larinya ke Dewan Pers karena masuk rezim undang-undang pers. Tapi kalau memang gugatannya ke akun yang tidak berafiliasi ke media mainstream seperti akunnya Pak Rudi Kamri kemarin, maka kena undang-undang ITE karena diasumsikan teman-teman media baru ini tidak tunduk pada kode etik jurnalistik. Jadi saya kira isunya adalah jika teman-teman media baru bisa memastikan bahwa mereka mengikuti pedoman di Undang-Undang Pers, tunduk pada kode etik seperti yang sudah dipraktekkan oleh Mas Hersu misalnya, maka sebetulnya media baru itu otomatis terlindungi oleh Undang-Undang Pers. Jadi tidak perlu ada aturan baru karena di di Dewan Pers di kepengurusan yang sebelumnya di Bu Nini sudah menegaskan sepanjang akun media sosial itu terafiliasi dengan media mainstream yang memang terverifikasi di Dewan Pers, dia otomatis masuk rezim Undang-Undang Pers. Sehingga kalau ada komplain tidak pakai UTE tapi pakai Undang-Undang Pers. Teman-teman yang belum berafiliasi dengan media mainstream sebetulnya tinggal mencari partner. Jadi dari ribuan anggota SMSI mungkin bisa diminta untuk bernetwork, bisa berjejaring. Tadi seperti arahannya Prof Yudi juga, tinggal dipastikan bahwa media-media baru itu tunduk pada kode etik jurnalistik karena concern kita hanya itu. Kalau media baru itu ingin masuk dianggap sebagai pers, maka dia harus punya komitmen untuk mengikuti pedoman verifikasi, disiplin verifikasi, konfirmasi ketika ada tuduhan gitu ya, sesuai dengan yang dilakukan oleh media-media mainstream. Saya kira diskusinya memang sejauh ini sampai di sana. Tapi sedikit tentang keberadaan media baru, pergeserannya seperti yang disebut oleh Mas Hersu sudah terlihat. Ini adalah riset dari Reuters Institute tentang apa saja sumber orang mencari berita. Jadi kita sudah lihat sosial media ini 29%. Jadi salah satu sumber utama orang mencari berita dewasa ini yang memang sosial media. Di slide berikutnya kita lihat bagaimana di atas di slide berikutnya. Di slide berikutnya kita lihat memang ini sebuah shift yang terjadi secara global. Teman-teman bisa akses langsung di Reuters Institute, reportnya setiap tahun itu ada survei yang dirilis oleh Reuters yang menjelaskan bagaimana tren pergeseran pola konsumsi informasi secara global. Dan bagaimana pergeseran ini sebetulnya didorong terutama oleh audiens muda yang berusia di bawah 35 tahun. Berikutnya. Orang juga cenderung mengikuti berita itu dengan cara mendengar atau menonton. Jadi visual itu makin lama makin kuat ya. Jadi bagaimana itu juga menjelaskan kenapa sosial media, kenapa konten kreator itu menjadi lebih populer. Karena teks itu memang cenderung kurang diminati oleh para audiens yang berusia di bawah 35 tahun. 47% itu lebih cenderung memilih untuk menonton atau mendengar berita. Itu kenapa podcast atau video menjadi lebih populer dibandingkan teks.
Berikutnya kita lihat juga majority melihatnya lebih ke news video. Di 66% misalnya melihat short form video, kemudian 51% long form video, live news stream itu 49%. Berikutnya, jadi data-data ini, terus Mbak di slide berikutnya, data-data ini saya ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya pergeseran yang tadi kita diskusikan itu terjadi secara global. Media-media di seluruh dunia harus mengikuti pergeseran pola konsumsi informasi ini kalau ingin tetap relevan dan kalau ingin tetap bisa melayani kebutuhan informasi dari publik. Karena kalau kita tidak berubah, kalau kita hanya fokus selalu pada teks dan pada platform konvensional, maka media akan kehilangan pembacanya, akan kehilangan audiensnya, ditinggalkan. Sehingga ya kita lihat terus podcast itu menjadi lebih relevan, terutama untuk para audiens muda. Terus saja Mbak, pada slide berikutnya kita lihat alasan kenapa audiens muda di bawah 35 tahun, Gen Z dan millennials itu cenderung memilih format-format yang di media sosial. Pertama adalah convenient, jadi mereka ingin dapat informasi di tempat mereka biasa berselancar. Jadi kalau mereka ada di TikTok, ada di IG, ada di YouTube, di situ mereka juga ingin mendapatkan informasi. Dia tidak mau direct langsung mencari website berita misalnya. Bahasanya juga lebih cocok dengan bahasa yang mereka gunakan. Jadi bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa dalam tanda petik bahasa jurnalistik itu kadang-kadang tidak tepat lagi untuk memberikan atau untuk menyampaikan informasi. Format juga demikian. Jadi para pembaca muda, para audiens muda ini lebih suka dengan format yang lebih akrab atau lebih dekat dengan pola mereka mengkonsumsi informasi. Berikutnya, nah ketika ini tentang kontennya sendiri, kita melihat media memang bagus ketika menyampaikan info-info mengenai peristiwa. Jadi update informasi, edukasi, konten-konten pendidikan itu memang bisa diberikan oleh media-media konvensional, tapi ketika informasinya menyangkut inspirasi, informasi yang menyangkut perspektif, informasi yang menyangkut bagaimana kita bisa berkontribusi atau terkoneksi dengan publik secara luas, itu media-media konvensional cenderung tidak menyediakan konten-konten semacam itu. Itu cenderung adanya di new media, di sosial media. Sehingga dengan riset ini sebetulnya ada feedback, ada harapan dari audiens muda agar pengelola media-media konvensional, pengelola media-media mainstream juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan informasi lain. Tidak hanya memberikan informasi mengenai peristiwa, mengenai isu-isu besar, tapi juga isu-isu yang lebih relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu kenapa terjadi pergeseran ke new media itu tadi. Berikutnya, nah, apa yang dicari dari para pengguna produsen informasi baru? Mereka mencari yang pertama adalah kredibilitas. Jadi kalau pengelola media baru ini ingin viral gitu ya, ingin dilihat atau ingin di subscribe oleh audiens, pertama dia harus punya kredibilitas, dia harus punya affinity atau kedekatan. Yang ketiga, dia harus jelas atau transparan mengenai intensinya. Jadi motifnya untuk menyampaikan sebuah informasi itu harus disampaikan secara lugas. Jadi 3 faktor ini dalam survei yang dilakukan oleh Next Gen News, istilah itu satu riset yang dilakukan oleh FT Strategies bersama Google, dirilis awal tahun ini. Anda bisa cek di internet, namanya Next Gen News, jadi Next Generation of News Consumer, menegaskan bahwa 3 faktor inilah yang dicari oleh audiens ketika mereka terkoneksi dengan new media: kredibilitas, affinity, dan transparansi. Jadi kenapa orang suka dengan Mas Hersu atau kenapa orang suka dengan bocor alus, itu 3 faktor inilah pasti beririsan dengan kesukaan itu. Berikutnya, kalau kita lihat terus, nah jadi personalities dan influencer itulah sekarang trennya. Jadi kalau untuk media baru, personalitinya harus muncul, jadi harus ada figurnya. Demikian juga dengan media mainstream yang mau bertahan, teman-teman anggota SMSI, teman-teman pengelola media online perlu mengeluarkan atau perlu menampilkan figur-figur redaksinya di depan.
Jadi wartawannya diminta untuk membawakan berita atau membawakan opini, karena orang akan lebih terkoneksi dengan personality, akan lebih terkoneksi dengan Mas Aiman misalnya, dia akan lebih cepat menjangkau pembaca atau audiens karena memang orang cenderung terhubung dengan personality. Nah, faktor terakhir, terus di slide berikutnya ini yang kita sebut sebagai konsepnya adalah news creator. Jadi new media ini, Mas Hersu, kita sebut sekarang konsepnya adalah news creator. Jadi bukan konten kreator, tapi news creator. Orang-orang yang memproduksi informasi, tapi di luar pola-pola yang konvensional. News creator ini sudah menjadi tren baru di Amerika dan Eropa, dan saya kira diskusi kita hari ini menjadi sebuah awal bagaimana kita mengembangkan news creator di Indonesia. Jadi kalau kita bisa mempopulerkan konsep ini, membuat para konten kreator dan new media di internet itu mengikuti kode etik jurnalistik, mengikuti pola-pola disiplin verifikasi dan selalu konfirmasi ketika membuat informasi, maka sebetulnya para influencer dan konten kreator itu adalah news creator. Dan ini adalah opportunity juga untuk asosiasi seperti SMSI, seperti AMSI, untuk tetap relevan dengan anak-anak muda, dengan Gen Z dan milenial. Kalau kita bersedia untuk mengubah cara kita menampilkan informasi, mengubah topik-topik yang selama ini kita produksi, tidak hanya topik-topik peristiwa, tapi juga topik-topik mengenai inspirasi, hal-hal yang penting dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, untuk anak-anak muda. Saya kira ini adalah sebuah momentum agar jurnalisme tidak ditinggalkan, tapi terus menjadi relevan di masa depan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.